9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai, shalom, damai di hati dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Arista. Kita kali ini akan membahas tentang seni rupa. Seni rupa adalah segala cipta karya dari seniman sebagai ungkapan perasaan mereka dengan goresan, dan hasilnya dapat kita nikmati secara visual atau dilihat dan bisa dirasakan dengan diraba. Seni rupa terbagi menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang dinikmati sebagai elemen estetis atau keindahannya saja. Sedangkan karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang dinikmati selain sebagai elemen estetis, juga memiliki fungsi atau kegunaan. Seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Seni rupa menurut fungsinya. Seni rupa dilihat dari segi fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Proses penciptaan seni rupa murni lebih menitik beratkan pada ekspresi jiwa semata, misalnya lukisan. Sedangkan seni rupa terapan, proses pembuatannya memiliki tujuan dan fungsi tertentu, misalnya seni kriya. Contoh karya seni rupa murni adalah lukisan, gambar, patung, grafis, kaligrafi, pahatan, relief, dan fotografi. Contoh karya seni rupa terapan terbagi menjadi dua, yaitu pertama, karya seni rupa terapan dua dimensi antara lain kain songket, kain batik, gambar ilustrasi, iklan, poster, dan karya desain komunikasi visual lainnya. Dan yang kedua adalah karya seni rupa terapan tiga dimensi, yaitu benda-benda kerajinan seperti keramik, tas, sepatu, meja, kursi, lemari, gelas, tempayan, dan lain-lain. Seni rupa menurut dimensinya terbagi menjadi dua, yaitu seni rupa dua dimensi dan seni rupa tiga dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang dinikmati hanya dari satu sisi atau satu arah saja. Sedangkan karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang kita bisa menikmatinya dari berbagai arah. Seni rupa menurut dimensinya. Ditinjau dari segi bentuk dan wujudnya, seni rupa terbagi menjadi dua, yakni seni rupa dua dimensi, yaitu karya seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar saja, dan yang kedua yaitu karya seni rupa tiga dimensi, merupakan karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan ruang. Di dalam seni rupa memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur seni rupa antara lain garis, titik, bidang, ruang, tekstur, warna, dan lain sebagainya. Unsur-unsur seni rupa. 1. Titik. Titik merupakan unsur paling kecil dalam suatu karya seni rupa. Titik bisa digunakan untuk menciptakan unsur-unsur lain dengan cara menyusun atau menderet hingga menjadi suatu garis. 2. Garis. Garis merupakan hubungan antar titik yang bisa menghasilkan suatu guratan serbaguna. Guratan dari titik tersebut akan bisa membentuk unsur lain seperti bidang maupun bentuk. 3. Bentuk. Bentuk merupakan unsur yang selanjutnya. Bisa dibilang jika bentuk adalah salah satu unsur yang bisa dilihat pada karya seni rupa dua dimensi. Contohnya adalah pada gambar, lukisan, desain grafis, dan sebagainya.
4. Bidang. Bidang juga merupakan perkembangan dari bentuk. Secara mudahnya, bidang merupakan suatu garis yang ujungnya akan saling bertemu hingga membentuk suatu area tertutup. 5. Ruang. Ruang merupakan suatu karya dua dimensi yang memiliki sifat semu. Ruang juga masih dibagi menjadi dua, yaitu ruang positif dan ruang negatif. Ruang negatif adalah suatu ruang yang berada di luar berbagai bidang atau volume. Sedangkan untuk ruang positif adalah kebalikannya, atau suatu ruang yang berada di dalam bidang atau volume. Ruang bisa dimanfaatkan agar memberikan kesan-kesan tertentu pada suatu karya yang dibuat. 7. Warna. Unsur warna dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah warna, artinya adalah warna apa yang akan dihasilkan pada karya seni rupa tersebut. Lalu, ada juga unsur warna yang memiliki value, di mana value di sini berhubungan dengan gelap atau terangnya suatu warna yang digunakan. Lalu, ada juga warna yang memiliki intensitas, artinya intensitas warna tersebut bisa berkaitan dengan seberapa kuat dan lemahnya warna tersebut dalam suatu karya. 8. Tekstur. Tekstur adalah salah satu unsur yang berhubungan dengan interaksi manusia. Karya seni rupa tidak hanya bisa dirasakan secara visual, namun suatu karya seni rupa juga bisa dirasakan melalui bentuknya. Artinya, tekstur juga merupakan suatu permukaan yang bisa terasa ketika diraba. 9. Nilai. Unsur nilai berkaitan dengan warna. Maksud dari nilai adalah seberapa besar kekuatan warna pada karya seni rupa dan seberapa pengaruhnya nilai warna tersebut. Dari unsur-unsur tersebut ada yang namanya pengorganisasian unsur, di mana dengan memadukan beberapa unsur yang digunakan untuk membuat karya, kita harus memperhatikan pengorganisasiannya, seperti keseimbangannya bagaimana, keselarasannya bagaimana, keserasiannya, iramanya, dan pusat perhatiannya atau center of interest, serta lain sebagainya. Prinsip pengorganisasian seni rupa. 1. Prinsip kesatuan atau unity. Prinsip kesatuan atau unity adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa, sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Sehingga unsur seni rupa akan bersatu padu dalam membangun sebuah komposisi yang indah, serasi, dan menarik. 2. Prinsip keseimbangan atau balance. Prinsip keseimbangan berhubungan dengan berat ringannya suatu karya seni. Karya seni diatur agar mempunyai daya tarik yang sama di setiap sisinya. Prinsip keseimbangan ini memberikan pengaruh besar pada kesan suatu susunan unsur-unsur seni rupa. 3. Prinsip irama atau ritme. Irama atau ritme merupakan pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus, sehingga mempunyai kesan bergerak. Pengulangan ini bisa berwujud bentuk, garis, atau rupa-rupa warna. Pengulangan unsur bentuk jika diletakkan di tempat yang sama, maka akan terlihat statis, berbeda dengan irama harmonis, maka menghasilkan nilai estetika yang unik. 4. Prinsip komposisi. Prinsip seni rupa komposisi merupakan salah satu prinsip yang menjadi dasar keindahan dari sebuah karya seni. Karena komposisi berhubungan dengan penyusunan unsur-unsur seni rupa, sehingga menjadi susunan yang teratur, serasi, sehingga menghasilkan karya seni yang bagus dan menarik. Dapat bertujuan untuk menampilkan ekspresi.
5. Prinsip proporsi. Prinsip ini bertanggung jawab membandingkan bagian satu dengan bagian lainnya, sehingga terlihat selaras dan enak dipandang. Besar kecil, panjang pendek, luas sempit, tinggi rendah adalah masalah prinsip proporsi. 6. Prinsip pusat perhatian. Prinsip seni rupa ini disebut juga prinsip dominasi, adalah usaha untuk menampilkan bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat menonjol atau gampangnya terlihat berbeda dengan bagian yang lain di sekitarnya. Bisa dilakukan dengan cara mengatur posisi, warna, ukuran, dan unsur lainnya. 7. Prinsip keselarasan atau harmoni. Keselarasan adalah prinsip guna menyatukan unsur yang ada di dalam seni rupa dari berbagai bentuk berbeda. Keselarasan muncul dengan adanya kesesuaian, kesamaan, dan tidak bertentangan. Keselarasan bisa dimunculkan dengan cara mengatur warna, pencahayaan, bentuk dengan rapi, atau tidak terlalu mencolok satu sama lain. Tujuan prinsip harmoni ini untuk menciptakan perpaduan yang selaras. 8. Prinsip gradasi. Gradasi merupakan susunan warna berdasarkan tingkat perpaduan dari berbagai warna yang digunakan di dalam karya seni secara berangsur-angsur. Prinsip gradasi sering digunakan saat membuat karikatur, lukisan, mozaik, dan seni rupa dua dimensi lainnya. Karena gradasi berperan menghidupkan karya seni. 9. Prinsip penekanan atau kontras. Kontras mengatur perbedaan dari dua unsur yang berlawanan. Perbedaan mencolok terletak di warna, bentuk, dan ukuran, sehingga karya seni tidak terkesan selalu sama. Dengan prinsip seni rupa ini, maka hasilnya karya seni akan terasa lebih berwarna dan menarik. Untuk membuat karya seni rupa, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan. Untuk seni rupa dua dimensi, antara lain teknik yang dapat digunakan adalah teknik arsir, teknik Dussel, teknik pointillis, teknik plakat, teknik akuarel, dan lain sebagainya. Macam-macam teknik seni rupa dua dimensi. 1. Teknik linear. Teknik linear merupakan cara menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. 2. Teknik blok. Teknik blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya atau siluet. 3. Teknik arsir. Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti tiga dimensi. 4. Teknik Dussel. Teknik Dussel merupakan cara menggambar untuk menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring atau rebah, kemudian disapu dengan kertas, kain, atau tangan. 5. Teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan media pensil, pena, pastel, cat, dan lain-lain dengan cara dititik-titikkan hingga membentuk objek gambar atau lukisan. 6. Teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan cat berbahan air atau cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. 7. Teknik plakat. Teknik plakat merupakan cara menggambar atau melukis menggunakan bahan cat yang memiliki sifat pekat, seperti cat poster, cat akrilik,
cat minyak, dan lain-lain. Dengan sapuan warna yang tebal dan rata sehingga hasilnya pekat dan menutup. 8. Teknik semprot atau airbrush. Teknik semprot merupakan cara menggambar dengan bantuan alat semprot khusus untuk menggambar. Menggambar dengan teknik semprot ini membutuhkan keahlian dan ketelitian dalam menggunakan alat semprotnya. 9. Teknik cetak. Teknik cetak merupakan teknik berkarya seni rupa dengan cara dicetak, baik teknik cetak manual ataupun digital. Untuk menciptakan karya 2 dimensi dengan teknik cetak ini, dibutuhkan peralatan cetak dan tinta cetak. Teknik untuk membuat karya seni rupa 3 dimensi antara lain teknik perakit, teknik pahat, dan teknik cor. Macam-macam teknik yang dapat digunakan dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi. 1. Teknik merakit. Teknik merakit merupakan sebuah karya seni dengan cara menyambungkan beberapa potongan bahan-bahan menjadi satu. Cara ini bisa disebut dengan merakit. Rakitan adalah hasil karyanya. Adapun cara menggabungkan bahan tersebut bisa dengan cara mengelas, dipatri, disekrup, atau dengan cara lainnya. 2. Teknik pahat. Teknik pahat merupakan teknik membuat karya seni dengan membuang bahan-bahan yang tidak digunakan. Biasa dibuat menggunakan alat martil, pahat, kikir, dan sebagainya. Biasanya bahan media yang digunakan adalah bahan keras seperti kayu, batu, gips, dan lain-lain. 3. Teknik cor. Teknik cor atau menuang merupakan karya seni yang dilakukan dengan cara menuang bahan cair ke sebuah alat cetakan. Bahan cair yang biasa digunakan terbuat dari semen, karet, logam, dan sebagainya. Adapun yang paling penting dalam teknik ini, pastikan kalau cetakan sudah sesuai atau sama bentuknya dengan yang diinginkan. Untuk membuat karya seni rupa, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan. Untuk seni rupa 2 dimensi, antara lain teknik yang dapat digunakan adalah teknik arsir, teknik dusel, teknik pointillis, teknik plakat, teknik akuarel, dan lain sebagainya. Bahan dan alat karya seni rupa 2 dimensi. Media berkarya dalam seni lukis meliputi bahan dan alat. Bahan dan alat yang digunakan terdiri dari 1. Pensil. Pensil adalah alat utama yang dibutuhkan dalam menggambar. Pensil ini terdiri dari banyak jenis dan ketebalan masing-masing. Ada yang berukuran 2H, H atau keras, HB medium, dan B2B yaitu lunak. 2. Penghapus. Penghapus adalah alat kedua yang dibutuhkan dalam menggambar. Jika terjadi kesalahan dalam menggambar, kita dapat menggunakan penghapus untuk menghilangkan sketsa atau goresan yang tidak dibutuhkan. Penghapus yang baik untuk menggambar adalah penghapus yang lunak dan lentur, agar dalam membersihkan goresan-goresan pensil dapat mengurangi resiko kerusakan kertas. 3. Pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna. Tekanan pada penggunaan pensil sangat mempengaruhi ketajaman warna. 4. Krayon. Bahan krayon terdiri dari 2 macam, yaitu bahan berbasis kapur dan minyak atau lilin. 5. Kuas. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menyapukan tinta atau cat di atas kanvas. 6. Kanvas. Kanvas merupakan bahan utama yang harus ada dalam melukis. Digunakan
sebagai media yang dipakai untuk menyapukan tinta atau cat dalam berkarya seni lukis. 7. Cat air. Cat air adalah bahan yang digunakan sebagai media pembentuk objek berupa warna yang dikuaskan pada media kanvas. 8. Palet cat. Palet cat adalah alat yang digunakan sebagai tempat mengaduk dan mencampur cat atau pewarna. Alat dan bahan dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi terbagi menjadi 3, yaitu bahan lunak, bahan liat, dan bahan keras. Bahan lunak antara lain adalah kertas dan styrofoam. Untuk bahan liat antara lain adalah tanah liat dan lilin. Sedangkan untuk bahan keras antara lain adalah kayu, logam, dan batu. Alat dan bahan dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi. 1. Bahan karya seni rupa 3 dimensi. Bahan dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi dibagi menjadi 3 kelompok. Berikut adalah bahan karya seni rupa 3 dimensi. Pertama, bahan lunak seperti kertas, karton, styrofoam. Kedua, bahan liat seperti tanah liat, gips, lilin, dan plastisin. Ketiga, bahan keras seperti kayu, batu, dan logam. 2. Media karya seni rupa 3 dimensi. Alat yang dibutuhkan dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi adalah alat acuan berbentuk cetakan. Alat ini dipakai apabila kita membuat karya 3 dimensi dengan teknik cor. Kayu, alat ini dipakai apabila kita mau membutsir. Kawat, alat ini dipakai apabila kita akan membutsir. Alat pahat, ukir, atau martil, alat ini dipakai ketika kita akan membuat pahatan atau patung. Gunting, pisau, silet, amplas, bor, dan lain-lain. Itulah alat yang diperlukan saat kita akan membuat karya seni rupa 3 dimensi. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat menyimak video berikut ini. Video ini merupakan video tentang seni rupa itu apa dan bagaimana. Silahkan kalian simak. Halo guys, balik lagi di channel Raka Widya. Jadi, di video kali ini saya mau ngebahas tentang apa sih pengertian dari seni rupa. Dan ini adalah segmen Bicara Seni. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan tentang apa itu seni rupa, saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari seni itu sendiri. Jadi, seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang bersifat nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak, syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Menurut saya sendiri, seni itu adalah sebuah ekspresi dari seseorang yang dituangkan dalam sebuah karya. Dan karya itu bisa diapresiasi oleh panca indera manusia. Nah, oke, di sini juga saya mau menjelaskan tentang pengertian seni menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, pengertian seni adalah suatu bentuk ungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dan seni itu tentang meniru alam. Yang kedua, menurut Plato. Menurut Plato, pengertian seni itu adalah hasil tiruan alam dan segala isinya. Yang ketiga, menurut Sudarmaji. Menurut Sudarmaji, pengertian seni adalah manifestasi batin dan pengalaman estetis manusia dengan memakai media garis, bidang, warna, tekstur, volume, dan gelap terang. Jadi ini lebih ke seni rupa, mungkin ya, dia adalah tokoh seni rupa. Yang keempat, menurut Ki Hajar Dewantara. Arti seni adalah hasil keindahan sehingga dapat mempengaruhi perasaan seseorang yang melihatnya. Dan seni merupakan perbuatan manusia yang bisa mempengaruhi dan menimbulkan perasaan yang indah. Nah, itu dia pengertian seni menurut beberapa para ahli. Tapi yang intinya adalah seni adalah sebuah ekspresi dari seseorang
yang memiliki nilai keindahan dan dapat diapresiasi oleh panca indera manusia ya. Oke, lanjut. Apa sih pengertian seni rupa? Pengertian seni rupa itu adalah suatu cabang seni yang menghasilkan karya seni di mana bentuk dan kualitasnya dapat dirasakan oleh indera manusia, khususnya indera penglihatan dan indera peraba. Ada juga yang mengatakan pengertian seni rupa adalah cabang kesenian yang menghasilkan suatu karya yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum karena dapat memiliki bentuk dan wujud nyata dan dapat dilihat. Dengan kata lain, fine art merupakan suatu karya seni yang fokus pada keindahan visual dan juga sentuhan. Apa sih yang dimaksud dengan keindahan visual? Jadi, keindahan visual itu adalah karya seni yang memang bersifat dua dimensi gitu. Jadi, yang dapat mengapresiasinya itu adalah hanya penglihatan mata saja. Apa sih contohnya? Contohnya adalah seni lukis, terus seni grafis, terus dan lain-lain ya. Sementara itu, karya yang bisa diapresiasi dengan indera peraba atau sentuhan itu adalah karya seni rupa 3 dimensi. Apa sih contohnya? Yaitu patung, seni keramik, dan lain-lain. Jika berbicara tentang seni rupa, coba kalian bisa tanya misalnya ke masyarakat umum tentang seni rupa. Pasti yang ada di benak mereka adalah hanya tentang menggambar saja. Sebenarnya, karya seni rupa itu sangat luas, bukan hanya tentang menggambar saja. Ya, memang menggambar itu adalah menjadi hal pokok yang ya minimal bisa dikuasai oleh seorang seniman seni rupa ya. Selain menggambar, itu ada melukis, terus seni cetak grafis atau sebenarnya cetak grafis itu tentang cetak tinggi, terus cetak saring dan lain-lain, atau tentang sablon menyablon. Nah, itu adalah tentang cetak grafis. Selanjutnya itu desain. Ada beberapa memang cabang desain. Ada desain fashion, desain interior, desain komunikasi visual, dan desain-desain yang lain. Tapi yang memang familiar adalah desain interior dan desain fashion dan DKV itu ya. Selain itu, kita juga belajar tentang komputer grafis atau menggambar ya, istilahnya menggambar di digital gitu, menggunakan pentel atau menggunakan mungkin iPad atau yang lainnya yang menggunakan barang-barang digital ya, alat-alat digital seperti itu. Selain itu, di seni rupa juga ada sebenarnya tentang fotografi, videografi, kemudian ada tentang animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi. Nah, jadi sebenarnya jika kita berbicara tentang seni rupa itu bukan cuma tentang menggambar saja. Itu sangat luas ya. Di menggambar aja. Di menggambar itu bisa menggunakan berbagai teknik. Mulai teknik menggunakan pensil aja, menggunakan cat air, menggunakan krayon, menggunakan dan masih banyak lagi. Dan di lukis itu banyak banget alat-alatnya. Misalnya ada cat akrilik, ada cat minyak, dan masih banyak teknik-teknik juga aliran-aliran di seni lukis gitu. Dan ketinggalan ini di seni rupa juga ada kriya ya. Jadi ada kriya tekstil dan batik, ada kriya patung, kriya keramik. Jadi kesimpulannya, apa sih pengertian dari seni rupa itu sendiri? Seni rupa merupakan cabang seni atau karya seni yang dalam bentuknya atau kualitasnya itu dapat diapresiasi atau dirasakan oleh indera penglihatan dan indera peraba. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like di bawah dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya update video dari channel ini. Dan tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian, share ke sosial media kalian. Oke, terima kasih sudah klik video ini dan tonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'm out. See you next time. Bye. Untuk
untuk anak-anakku semua, saya berikan tugas. Tugasnya adalah coba kalian cari contoh-contoh karya. Yang pertama adalah karya seni rupa murni. Yang kedua, contoh karya seni rupa terapan. Yang ketiga, contoh karya seni rupa 2 dimensi. Dan yang keempat adalah contoh karya 3 dimensi. Demikianlah pembahasan kita tentang materi seni rupa. Sampai bertemu lagi pada bahasan berikutnya. Bye, Tuhan berkati.